Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat kembali melanjutkan materi PPKN kelas 12 ya, untuk pertemuan yang ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada pokok pembahasan di bab 2 ya. Jadi bab 2 ini ada beberapa tema, subtema. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ada dua hal yang akan kita bahas. Satu, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Di sini ada dua terminologi atau pengertian dari tokoh yang akan saya bahas. Yang pertama menurut Profesor Andi Hamzah. Menurut Profesor Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pengertian yang disampaikan oleh Profesor Andi Hamzah ini sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Bagaimana hukum menjamin hak-hak orang itu terpenuhi. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, berbagai macam haknya, dengan syarat manusia tersebut juga harus melindungi kepentingan orang lain. Yang kedua adalah pendapat Simanjuntak. Ya. Perlindungan hukum, beliau memaknai perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kalau menurut Simanjuntak ini, perlindungan hukum itu adalah upaya menjamin kepastian hukum. Agar apa? Agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa hak-haknya yang sudah diberikan dalam undang-undang atau konstitusi itu tidak ada satupun orang yang melanggar. Artinya hak-hak tersebut akan bisa dipenuhi dan dilaksanakan. Nah, bagi siapapun yang melanggar, maka kemudian akan diberikan sanksi yang tegas. Nah, oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa ternyata perlindungan hukum itu memiliki unsur-unsur tersendiri. Setidaknya ada 4 unsur dalam perlindungan hukum. 1, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya. Jadi perlindungan itu harus merupakan proteksi, bentuk proteksi yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negaranya. Kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Bahwa perlindungan hukum itu harus memuat jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum apa? Bahwa hak-hak yang dimiliki atau kepentingan yang dimiliki oleh seorang warga negara itu akan bisa benar-benar dilaksanakan. Dan apabila ada orang yang melanggar, maka ada kepastian hukum di situ bahwa orang yang melanggar itu akan dikenakan sanksi. Ketiga, berkaitan dengan hak warga negara. Jadi dalam konsepsi perlindungan hukum itu unsurnya harus berkaitan dengan hak warga negara. Artinya yang dilindungi oleh pemerintah, yang dijamin kepastian hukumnya adalah hak warga negara agar tidak diganggu oleh orang lain. Keempat, adanya sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggarnya. Jadi kemudian unsur perlindungan hukum yang terakhir adalah bagaimana apabila ada orang yang secara sengaja nekat melanggar hak orang lain, maka di situ disediakan sanksi yang tegas supaya memberikan tadi jaminan kepastian hukum.
Kemudian selanjutnya tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Mengapa perlu atau penting dilakukannya perlindungan dan penegakan hukum? Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita, Republik Indonesia ini adalah negara hukum. Artinya bahwa karena Indonesia merupakan negara hukum, maka pemerintah wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum kepada seluruh warga negara. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, atau penyimpangan hukum yang lainnya. Selain daripada itu, negara juga mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, mengapa perlu melakukan itu? Satu, tujuannya adalah untuk tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum itu bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Artinya bahwa seluruh perilaku kita, tindak tanduk kita harus sesuai dengan koridor hukum yang ada. Apabila kita menyimpang dari koridor hukum atau peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan, maka kita disebut sebagai orang yang melawan hukum. Gitu. Jadi baik pemerintah maupun baik individu itu tidak bisa bertingkah laku semena-mena kepada yang lainnya. Karena apa? Karena mereka semua dibatasi oleh hukum atau undang-undang. Kemudian yang kedua, tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk tegaknya keadilan. Jadi tujuan utama hukum itu apa sih? Tujuan utama hukum adalah menciptakan keadilan. Jadi perlindungan hukum dan penegakan hukum ketika itu ditegakkan dan dilaksanakan, maka tujuannya adalah akan menciptakan yang disebut dengan keadilan. Secara mudah, keadilan itu adalah apabila warga negara dapat menikmati haknya dan kemudian melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka di situ akan terwujudlah suatu keadilan. Kenapa? Karena tidak ada konflik antara tarik ulur hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Jadi saat hukum benar-benar bisa ditegakkan, maka akan muncul rasanya nyaman, akan muncul rasa damai. Karena apa? Tidak ada satu hak yang diambil. Ya. Jadi hak dalam masyarakat, warga negara punya hak, itu tidak diambil oleh orang lain saat benar-benar hukum itu bisa ditegakkan. Kemudian, bagaimana cara kita mampu menegakkan hukum dalam lingkungan masyarakat? Nah, ini kita akan bicara tentang teori efektivitas penegakan hukum. Bagaimana hukum itu bisa efektif dalam lingkungan masyarakat? Kita akan ambil pendapat Suryono Sukanto. Menurut Suryono Sukanto, hukum itu bisa efektif di masyarakat apabila satu, kita lihat dulu hukumnya, bentuk hukumnya. Hukum di sini yang dimaksud adalah undang-undang. Bahwa undang-undang itu benar telah dibuat dan tidak bertentangan dengan ideologi negara. Jadi hukum itu atau undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuat undang-undang sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang juga harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Artinya bahwa undang-undang tersebut memang penting dan perlu diadakan karena masyarakat membutuhkannya. Kedua, penegak hukum. Di Indonesia kita kenal bahwa penegak hukum itu dalam konsepsi hukum di Indonesia itu ada satu, kepolisian, kemudian ada kejaksaan dan ada kehakiman. Nah, tiga pilar penegak hukum di negara kita ini
harus menunjang efektivitas penegakan hukum apabila penegak hukum ini bisa menjalankan fungsinya secara profesional. Selain itu juga proporsional sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan oleh Undang Dasar maupun oleh undang-undang. Artinya bahwa tidak ada yang disebut dengan abuse of power. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian tidak ada hukum yang tebang pilih. Meminjam istilah Profesor Amin Rais itu tebang pilih. Ya, jadi hukum itu hanya berlaku bagi mereka yang miskin, mereka yang tidak punya duit, tapi bagi atasan, bagi pejabat, kemudian bagi orang yang punya duit, hukum itu seakan-akan menjadi tumpul. Nah, ini tidak diperkenankan. Apabila kita menginginkan hukum itu efektif di masyarakat, maka penegak hukum harus bersifat profesional dan proporsional sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Ketiga, masyarakat. Masyarakat ya yang dimaksud di sini adalah masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan. Maksudnya bahwa setiap warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang sedang berlaku di suatu negara tersebut. Nah, kan aneh kemudian hukum diberlakukan di suatu negara tapi masyarakat tidak mengetahui bahwa ada hukum yang berlaku di negaranya. Saya kasih contoh umpamanya Undang-Undang ITE. Orang tidak sadar main Facebook, main medsos yang lainnya, Twitter dan lain sebagainya, kemudian membuat sebuah statement tentang kekecewaan dia terhadap institusi di mana dia tempat dia bekerja. Kemudian karena dia kecewa, dia nulis unek-unek dan lain sebagainya. Intinya adalah menjelekkan perusahaan tersebut atau institusi tersebut. Maka kemudian dilaporkan oleh perusahaan karena masuk dalam unsur pencemaran nama baik. Dan itu ada dalam Undang-Undang ITE. Tapi si orang tadi tidak tahu bahwa itu ada undang-undang yang mengatur dan melarang perbuatan pencemaran nama baik lewat media sosial. Nah, kalau seperti ini maka hukum tidak akan berlaku, nggak akan efektif di masyarakat. Artinya apa? Akan semakin banyak orang yang melanggar hukum karena ketidaktahuan mereka terhadap produk hukum yang berlaku di negara tersebut. Makanya butuh sosialisasi terhadap setiap peraturan perundang-undangan baru agar masyarakat benar-benar bisa mengetahui. Yang keempat, sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas ini menjadi sesuatu yang tidak kalah penting dari unsur penunjang efektivitas penegakan hukum tadi. Karena apa? Sarana ini mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil. Jadi kalau di kepolisian juga terampil, kemudian terdidik, mumpuni, profesional, kemudian kejaksaan dan kehakiman juga seperti itu. Kemudian organisasi yang baik, kemudian ada peralatan penunjangnya. Kemudian yang terakhir adalah keuangan yang mencukupi. Nah, ini adalah sarana fasilitas dan ini harus ada. Ketika ini tidak ada, maka kemungkinan penegakan hukum itu tidak akan menjadi efektif. Kemudian yang terakhir adalah kebudayaan atau budaya. Jadi maksud budaya di sini adalah budaya itu kan hasil karya ya. Hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia. Artinya itu budaya itu kan hasil dari jerih payah manusia ya. Hasil dari pemikiran, perbuatan manusia yang dihasilkan oleh manusia. Oleh karena itu, budaya ini menjadi unsur yang penting juga bagi penunjang efektivitas penegakan hukum. Artinya bahwa tidak boleh ada peraturan hukum yang bertentangan dengan konsepsi baik dan benar yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya judi. Judi itu sudah menjadi konsensi atau kesepakatan bersama di negara kita bahwa judi itu adalah suatu yang dilarang. Maka kemudian jangan sampai ada undang-undang yang memperbolehkan judi. Maka itu bertabrakan dengan norma yang ada di masyarakat atau budaya yang sudah ada di masyarakat. Hukum yang baik itu yang harus selaras dengan budayanya selagi budaya yang tersebut adalah budaya yang positif. Agar apa? Agar hukum itu benar-benar bisa efektif berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oke. Nah, untuk pertemuan minggu ketiga ini
Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang minggu keempat. Oke. Seperti biasa, silahkan kalian mengerjakan tugas di link Google Form yang akan saya share di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.